Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sababdul Hakim dari kelas Kimia A dengan NIM 12070040010. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 13. Unsur golongan 13 ini dinamakan dengan ikosagen atau golongan triel. Meskipun kedua nama golongan ini bukan merupakan nama resmi, namun beberapa kelompok peneliti menggunakan nama tersebut. Ikosagen diambil dari kata ikos yang artinya 20, di mana alotrop dari unsur boron membentuk struktur ikosahedron atau struktur yang memiliki 20 sisi. Oleh karena itu, unsur golongan 13 atau golongan boron sering disebut sebagai golongan ikosagen. Dapat juga disebut dengan golongan triel yang diambil dari kata tri yang artinya 3 dan L-nya diambil dari elemen atau unsur yang artinya adalah unsur-unsur dengan 3 elektron valensi atau unsur-unsur yang terletak pada golongan 3A. Selanjutnya, kelimpahan unsur-unsur golongan 13. Selain boron, unsur-unsur golongan ikosagen atau golongan 13 merupakan unsur-unsur logam yang banyak ditemukan di alam dalam bentuk mineral bumi. Boron yang merupakan unsur non-logam dapat ditemukan dalam mineral prasorit dan tinkal. Aluminium banyak ditemukan dalam mineral bauksit dalam bentuk gipsit, boehmit, dan diaspor. Gallium dapat ditemukan dalam mineral diaspor, sphalerite, dan germanit. Indium dapat ditemukan dalam mineral requisit. Thallium dapat ditemukan dalam mineral crocsit atau husensonit, dan nihonium merupakan unsur baru yang ditemukan berdasarkan reaksi fusi antara bismut dan zinc. Selanjutnya, sifat dari unsur-unsur golongan 13 atau golongan ikosagen bentuknya padat dan lunak dan umumnya merupakan logam kecuali boron. Unsur-unsur golongan 13 disebut sebagai logam miskin karena tingkat kekerasan dan titik leburnya yang relatif rendah dibandingkan logam lainnya dapat dalam tabel periodik unsur. Contohnya unsur gallium yang di suhu 30 derajat Celcius sudah berbentuk cair. Umumnya unsur-unsur logam memiliki titik lebur yang cukup tinggi dimulai dari sekitar 500 derajat Celcius. Namun untuk unsur-unsur logam pada golongan 13 yang memiliki titik lebur di atas 500 derajat Celcius hanyalah aluminium, sedangkan sisanya semuanya berada di bawah 500 derajat Celcius. Selanjutnya, reaksi pada unsur golongan 13. Reaksi unsur golongan 13 dengan oksigen. Unsur-unsur tersebut akan berikatan secara ionik membentuk oksida logam dengan rumus M2O3 kecuali boron yang membentuk ikatan kovalen, dan dengan halogen, unsur-unsur tersebut akan membentuk halida logam. Contoh untuk senyawa oksida logam yang dibentuk dari unsur golongan 13 dengan oksigen adalah aluminium oksida, yaitu senyawa ionik yang membentuk struktur kristal heksagonal tumpukan padat. Sedangkan unsur dari golongan 13 yang berikatan secara kovalen adalah boron. Contohnya ketika boron berikatan dengan klorin, maka akan membentuk senyawa boron trifluorida, yaitu senyawa kovalen yang membentuk struktur molekul segitiga datar. Dari sini dapat terlihat perbedaan bahwa untuk unsur-unsur logam dalam golongan 13 akan membentuk senyawa ionik dengan struktur kristal, sedangkan boron, satu-satunya unsur non-logam, akan membentuk ikatan kovalen dan membentuk struktur molekul. Kegunaan unsur-unsur golongan 13. Yang pertama, boron digunakan sebagai alat gelas lab, biasanya dalam campuran borosilikat, kemudian digunakan juga dalam deterjen dan serat kaca. Yang kedua, aluminium. Banyak digunakan dalam kaleng minuman, digunakan dalam badan pesawat, dan sangat tidak asing lagi bagi kita menemukan aluminium dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gallium merupakan salah satu semikonduktor sehingga dapat digunakan sebagai komponen elektronik. Kemudian, gallium juga banyak ditemukan dalam termometer dan juga obat farmasi. Selanjutnya, indium digunakan sebagai bahan untuk pembuatan layar sentuh jika dalam termometer dan segel vakum.
Kemudian ada talium yang merupakan unsur beracun, sempat digunakan sebagai racun tikus, namun karena efeknya yang berdampak juga pada manusia, penggunaan racun tikus ini sudah mulai dikurangi. Penggunaan lainnya adalah untuk superkonduktor dan optik inframerah. Sedangkan nihonium karena merupakan unsur baru masih digunakan sebagai penelitian untuk zat-zat radioaktif. Selanjutnya pembuatan unsur-unsur golongan 13. Pada golongan 13 ini umumnya dibuat dari pemurnian mineral dari unsur tersebut. Untuk boron, cara pembuatannya dilakukan dengan reduksi halida, yaitu dengan penambahan hidrogen. Untuk aluminium, prosesnya dikenal dengan proses Hall-Héroult, yaitu pelarutan alumina dengan elektrolisis. Gallium diperoleh dari produk sampingan dari proses Bayer dan resin, penukaran ion. Indium juga diperoleh dari produk sampingan dari peleburan zinc dan dilanjutkan dengan elektrolisis. Talium diperoleh juga dari produk sampingan dari peleburan biji dan elektrolisis. Sedangkan nihonium diperoleh dari reaksi fusi antara bismut dan tembaga. Bismut yang digunakan adalah bismut dengan isotop 209 dan tembaga yang digunakan adalah tembaga 70. Untuk pengujian atau identifikasi unsur-unsur golongan 13, pertama untuk unsur boron dapat dikenali atau diidentifikasi melalui uji nyala api yang akan menghasilkan warna hijau terang. Aluminium dapat dikenali dengan mereaksikan sampel dengan KOH, di mana sampel yang mengandung aluminium akan menghasilkan endapan hidrofil. Untuk gallium dapat dikenali dengan proses pemanasan karena apabila gallium dipanaskan hingga suhu 30 derajat Celcius, ia akan langsung berubah menjadi bentuk cair. Untuk indium dapat diidentifikasi dengan uji nyala api yang akan menghasilkan warna api biru indigo. Untuk talium dapat diidentifikasi dengan menggunakan flame AES atau spektroskopi flame, di mana talium akan menghasilkan garis emisi hijau. Sedangkan nihonium dapat dikenali melalui pengukuran emisi cahaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.